Pada tahun 1969, hiduplah seorang gadis kecil bernama Yasmin, anak ke-8 dari 12 bersaudara. Keluarganya hidup dalam serba kekurangan. Mereka berbagi tempat tidur dan makan bersama, saling berbagi apapun yang ada. Hampir setiap hari, mereka hanya makan udang rebon, udang kecil yang disangrai, dibagi sedikit demi sedikit agar semua kebagian. Tak jarang, mereka harus melewati hari tanpa makan karena persediaan beras dan lauk telah habis. Meski hidup sulit, Yasmin dan keempat adiknya tetap riang. Mereka sering mencari buah-buahan liar yang jatuh di sekitar rumah atau pergi ke pabrik roti untuk mencari roti kadaluarsa yang masih layak makan. Mereka bermain hingga larut malam, menikmati masa kecil meski serba terbatas. Suatu malam, saat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu seorang nenek tua yang sedang mengais kayu di dekat pohon bambu besar. Nenek itu terlihat lusuh, dengan rambut putih kotor yang mengembang ke atas. Mereka mengira nenek itu adalah tetangga mereka, Nenek Ireng. "Mau kemana, Nek Ireng?" tanya Yasmin. Nenek itu hanya tersenyum aneh dan menjawab, "Mau ke sini," sambil berputar cepat mengelilingi pohon bambu, lalu menghilang, diiringi suara tawa melengking khas kuntilanak. Yasmin dan adik-adiknya langsung ketakutan dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, keempat adiknya segera masuk, tetapi Yasmin bertemu kakaknya yang kedua di teras rumah. Kakaknya sedang mabuk dan memaksa Yasmin membelikan balsem di warung. Meski takut, Yasmin menurut. Baru beberapa langkah, tiba-tiba bayangan hitam melintas dan hinggap di atap rumah. Sosok itu besar, bertubuh wanita, namun kepala dan tangannya menyerupai kelelawar, dadanya menjulur ke bawah, perutnya buncit, dan tangan serta kakinya dipenuhi bulu. Yasmin membeku ketakutan. Kakaknya yang mabuk hanya bisa terdiam, matanya membelalak. Sosok itu meludahi kakaknya, namun ludahnya meleset dan mengenai tanah di sebelah bahu sang kakak. Ajaib, tanah itu berasap seperti tersiram cairan panas. Ketika sosok itu bersiap meludahi lagi, ibu mereka keluar, menarik sang kakak dan Yasmin masuk ke rumah. Sosok tersebut langsung terbang dan menghilang ke dalam gelap. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Meski tak ada makanan di rumah, Yasmin dan adik-adiknya bersemangat karena hari itu adalah hari gajian kakaknya yang bekerja. Mereka dengan riang menunggu sang kakak di bawah pohon besar di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah truk melaju kencang, oleng ke kiri karena rem blong. Truk itu mengarah ke tempat mereka berdiri. Warga sekitar berteriak. Bruak, truk itu akhirnya berhenti setelah menabrak pohon di dekat Yasmin dan adik-adiknya. Seorang warga yang biasa dipanggil Simas segera berlari ke rumah Yasmin untuk memberitahu orang tuanya. Napasnya terengah-engah saat berkata, "Anak-anak ketabrak truk, mereka semua meninggal." Orang tua Yasmin terkejut, syok, tak percaya. Mereka bergegas ke lokasi kejadian. Warga sekitar sudah pasrah dan mengira anak-anak itu tidak akan selamat. Namun, sebuah keajaiban terjadi, Yasmin dan adik-adiknya selamat. Mereka ditemukan di kolong truk, hanya mengalami luka ringan meski sempat pingsan karena benturan. Warga terperanjat, nyaris tak percaya. Mereka yakin bahwa semua itu adalah kuasa Allah SWT. Beberapa hari kemudian, Yasmin dan dua adiknya bermain di parit ladang saat siang hari. Mereka membuat permainan sederhana, menghanyutkan sandal di aliran air, tertawa riang. Tiba-tiba, terdengar dentuman keras seperti langkah kaki raksasa. Adik Yasmin melihat ke atas dan berteriak ketakutan. Ada sepasang mata besar yang melotot ke arah mereka. Sosok itu sangat besar, dikenal dengan sebutan buto ijo, meski tubuhnya tak berwarna hijau. Tanpa pikir panjang, Yasmin dan adik-adiknya lari terbirit-birit sambil berteriak. Meski sering mengalami kejadian mistis, mereka tak pernah kapok. Sore harinya, sebelum pulang ke rumah, mereka mampir ke pohon jambu mede di pinggir sungai. Pohon itu condong ke arah air, sehingga Yasmin memanjatnya untuk memetik buah,
sementara adik-adiknya menunggu di bawah. Saat Yasmin mulai memetik jambu, terdengar suara tawa lirih. Awalnya, Yasmin mengabaikannya. Namun, suara itu semakin sering terdengar, hingga akhirnya ia menoleh. Di sana, terlihat sosok berbaju putih menggantung dengan kepala di bawah, kakinya menyangkut di dahan, tertawa lirih. Yasmin terkejut dan, tanpa pikir panjang, melontarkan kata-kata kasar seperti anak kecil pada masa itu. Ia buru-buru turun, menarik tangan adik-adiknya. "Kenapa, Kak? Ada apa?" tanya salah satu adiknya. "Ada Kunti," jawab Yasmin. Bagi mereka, bertemu makhluk gaib sudah seperti hal biasa. Keesokan harinya, mereka kembali mencari camilan. Kali ini, mereka pergi ke kebun sawo milik Empok yang terkenal baik hati. "Empok, izin masuk kebun ya?" "Nggak mencuri kok, cuma mau ambil yang jatuh," kata Yasmin sopan. "Iya, silakan," jawab Empok ramah. Tak hanya memunguti sawo, mereka bertiga juga menyapu daun-daun kering di kebun tanpa diminta. Itu murni keikhlasan mereka. Setelah selesai, mereka duduk di atas sumur tua sambil menikmati buah sawo. Saat sedang asyik makan, Yasmin melirik ke dalam sumur. Di sana, ada sesuatu yang menggeliat. Seekor ular sebesar paha orang dewasa, tanpa kepala dan ekor, panjangnya sekitar 1 meter, bergerak seperti ular hidup. "Jangan buang kulit sawo ke dalam sumur," seru Yasmin. Adiknya bingung. "Kenapa?" "Di bawah ada ular," jawab Yasmin. Namun, dalam hatinya, ia sadar ular itu tidak normal. Ia yakin, itu adalah jin yang menyamar. Bersambung.